Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Rizqullah, NPM 100 102 17 232. Saya dari Fakultas Syariah Unisba dan jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Bismillah, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya ingin membahas tentang studi kawasan Islam di Syariah. Sebelum kita mengenal jauh tentang studi kawasan Islam di sana, mari kita mengenal sedikit tentang sejarah peradaban yang datang di negara Syariah. Negara Syariah itu terletak di Timur Tengah, dengan negara Turki di sebelah utara, Irak di bagian timur, Laut Tengah di bagian barat, dan Yordania di bagian selatan. Suriah beribu kota Damaskus. Syria merupakan wilayah yang strategis di kawasan Mediterania. Berbagai macam peradaban telah mewarnai kebudayaan di Syria, maka dari itu Syria mendapatkan julukan sebagai tempat kelahirannya peradaban. Pada abad 1-5 Masehi adalah masa di mana Syria diperebutkan oleh bangsa Persia dan Romawi Timur atau yang sering dikenal dengan Bizantium. Pada 628 Masehi, Heraklius berhasil mengembalikan tahta Romawi Timur ke Syria dari kekuasaan Persia. Tahun tersebut bertepatan dengan masa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul setelah 17 tahun lamanya, atau lebih tepatnya umur beliau kala itu adalah 57 tahun. Dan perlu diingat, daerah Syam, terutama di Syria, merupakan daerah-daerah perdagangan yang ramai dan banyak kabilah-kabilah Arab sering berdagang ke daerah tersebut. Nabi Muhammad SAW pun pernah berdagang 2 kali ke daerah Syria. Pertama kali, beliau dagang ke sana ketika usia beliau berumur 9 tahun bersama pamannya Abu Thalib. Pada kedua kalinya, saat Sayyidah Khadijah mempercayakan barang komoditinya atau barang dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Kemudian setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW melakukan diplomasi dalam berdakwah di daerah-daerah perbatasan Jazirah Arab dengan mengirimkan utusan dan surat kepada penguasa-penguasanya, terkecuali kepada Heraklius. Pada 7 Hijriah atau bertepatan dengan 628 Masehi, Al-Harits bin Umair diutus untuk mengirim surat dakwah ke gubernur Syam yang diangkat oleh penguasa Romawi saat itu, yaitu Al-Harits Al-Ghassani. Tetapi utusan Nabi Muhammad SAW tersebut dihadang di pertengahan jalan, kemudian dibunuh di daerah Mu'tah oleh Syurahbil bin Amr, yaitu kepala suku Ghassanian. Maka pembunuhan tersebut tercatat sebagai sejarah pertama dari utusan-utusan Nabi Muhammad SAW dikirim ke berbagai negeri, khususnya di negeri-negeri Syam dan di daerah Timur Tengah lainnya. Oke, setelah kita bahas sedikit tentang sejarah Syria, mari kita mulai pembahasan kita tentang periode masuknya Islam ke Syria. Oke, pada tahun 635 Masehi sampai 660 Masehi, Islam masuk ke Syria atau pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Syria atau dahulu lebih dikenal sebagai negeri Syam jatuh ke tangan kaum muslimin setelah pengepungan selama 70 hari lamanya. Jatuhnya Syria ke tangan kaum muslimin ditandai dengan adanya perjanjian damai antara kedua belah pihak, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Pada masa itu, proses pendidikan yang terjadi tidak jauh berbeda dengan apa yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini pendidikan lebih menitik beratkan pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu pendidikan tauhid, dan yang kedua adalah pendidikan sholat, yang ketiga adalah pendidikan adab dan sopan santun dalam bermasyarakat. Adapun metode-metode pendidikan yang diterapkan pada masa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun masjid sebagai sentral dakwah dan pendidikan, dan yang kedua dalam bidang keimanan melalui tanya jawab yang mendalam dan didasari dengan bukti-bukti ilmiah yang ada. Yang ketiga adalah materi ibadah dan akhlak didasari dengan keteladanan dan praktik dari seorang pemimpin.
Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, sistem pendidikan yang ada mulai berkembang dan mulai adanya pembagian tiap-tiap tingkatan. Hal ini dikarenakan para sahabat Nabi yang memiliki wawasan mulai mengembara keluar Madinah, dan kota Damaskus menjadi salah satu pusat keilmuan pada masa tersebut. Oke, mari kita bahas tentang perkembangan hadis di daerah Syria. Salah satu madrasah hadis yang terkenal di Damaskus, yaitu ibu kota Syria, adalah Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Lembaga tersebut dapat dibilang sebagai peletak utama model ideal akademis hadis modern. Darul Hadis ini juga didirikan oleh Raja Ashraf Muzfaruddin Musa bin Malik Al-Adil, yang merupakan salah satu penguasa dinasti Ayyubiyah. Awal penggunaan yang dijadikan lokasi madrasah ini adalah sebuah rumah milik Al-Amir Samiruddin Qaimaz bin Abdullah An-Najmi. Darul Hadis Al-Ashrafiyah ini resmi dibuka pada tahun 630 Hijriah atau 1233 Masehi di malam nisfu Sya'ban. Salah satu pakar hadis saat itu adalah Imam Taqiyuddin, dan Ibnu Salah didaulat sebagai pemimpin sekaligus guru besar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah ini. Beliau lalu mengajar dan melakukan aktivitas ilmiah terutama di bidang hadis di madrasah tersebut. Raja Ashraf sendiri memberikan banyak sumbangsi terhadap perkembangan madrasah tersebut. Kemudian beliau juga menyediakan tempat untuk belajar mengajar dan tempat khusus untuk para syekh, dan beliau juga melengkapi madrasah ini dengan buku-buku termasuk sekitar 360 eksemplar kitab Sahih Bukhari. Selain itu, beliau juga berjasa dengan menempatkan sebuah benda bersejarah di Darul Hadis ini, yaitu sandal Rasulullah SAW yang beliau terima dari wasiat salah seorang pedagang besar negeri Syam yang bernama An-Nizam bin Hadid. Awalnya Raja Ashraf berniat membeli sandal tersebut dari An-Nizam, tetapi dia enggan menjualnya. Sesaat sebelum ajalnya datang, dia berwasiat untuk memberikan sandal tersebut kepada Raja Ashraf agar diletakkan di Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Kemudian sandal tersebut akhirnya beliau simpan di dekat mihrab Darul Hadis. Salah satu kelebihan madrasah ini adalah mayoritas para pengajarnya dari waktu ke waktu merupakan pengarang kitab-kitab hadis dan ilmu hadis yang sangat kita kenal saat ini, seperti Imam Ibnu Salah, yaitu beliau salah seorang pengarang kitab Muqaddimah Ibnu Salah. Kemudian ada Imam Nawawi yang mengarang kitab At-Taqrib dan Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ada juga Imam Abu Syamah Al-Faruqi, Al-Mizzi, Asy-Syubki, Al-Baiquni, Ibnu Hajar, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian madrasah ini juga dikenal sebagai pencetak orang-orang soleh dan para aulia Allah. Baik, yang terakhir adalah madhab yang berkembang di daerah Syria. Kebanyakan masyarakat di daerah Syria bermadhab Syafi'i dan Hanafi. Adapun yang Maliki, tetapi mayoritas menganut madhab Syafi'i dan Hanafi. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.